Selamat datang dan selamat belajar kembali di channel YouTube Raden Desain. Belajar desain dengan cepat, mudah, dan menyenangkan. Oke, sekarang tutorial Adobe Photoshop. Ini video tutorial Adobe Photoshop menggunakan versi yang terbaru. Dulu pernah saya bikinkan juga Adobe Photoshop tutorialnya, tapi masih pakai versi yang CS3. Di video ini saya jelaskan dari cara mendesain sampai akhirnya, sampai selesai mendesain kemudian diekspor, itu di satu video teman-teman. Jadi penjelasannya tentang tools-tools itu bagian dasarnya aja. Nah sekarang lebih mendetail. Oke, jadi tutorialnya itu lebih mendetail tentang fungsi dan cara menggunakan tools yang ada di Adobe Photoshop ini. Materinya akan urut teman-teman ya, jadi nggak loncat-loncat. Saya bikin materinya itu kurang lebih berbulan-bulan. Jadi harapannya biar teman-teman itu paham dengan video tutorial Adobe Photoshop yang saya bikin. Oke. Jadi ini sangat cocok banget buat teman-teman yang mau memahami software Adobe Photoshop secara mendetail, secara keseluruhan juga. Oke. Tutorial software CorelDRAW tetap ada juga nanti. Tetapi beberapa video ke depan akan lebih banyak di Adobe Photoshop teman-teman. Sebelumnya sudah ada 200 lebih video tutorial software CorelDRAW. Silahkan teman-teman tonton, semoga bermanfaat. Nah sekarang Adobe Photoshop karena dua software ini seperti tidak bisa dipisahkan. Terutama di percetakan banyak banget teman-teman yang menggunakan dua software ini. Jadi karena saling berkaitan, saling ketergantungan gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau pinter tentang Adobe Photoshop ataupun software CorelDRAW dan software-software yang lainnya, silakan di subscribe channel YouTube Raden Desain ini. Dinyalakan juga loncengnya biar kita tetap terhubung. Kita bisa belajar bersama dan berkembang bersama. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah saya jawab. Oke, sekarang kita mulai dari mana Bang di part pertama ini? Part pertama ini kita belajar tentang cara memulai mendesain di software Adobe Photoshop. Ada apa aja, gimana cara memulainya, saya jelaskan secara detail di sini di part pertama ini ya. Oke. Untuk tampilan pertamanya nanti seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita tinggal pilih new file. Oke. Nah, di sini banyak banget template-template ukuran yang sudah disediakan oleh Photoshop. Seperti ini, kemudian di menu ini ada save ini. Apa yang pernah kita bikin kemudian kita simpan. Jadi ketika kita mau bikin baru, membuka dokumen baru, kita tinggal klik ini sesuai dengan ukuran yang kita bikin sebelumnya. Oke, kemudian ini ada template seperti ini. Kemudian di printingnya ada apa aja biasanya, ukuran letter, legal, tabloid, A4 seperti ini. Oke, misalkan teman-teman dapat project atau tugas untuk membuat sebuah poster. Ukurannya 30 x 40 misalkan. Oke, tinggal bikin aja di sini custom. Mulainya dari yang paling atas ini saya jelaskan. Ini nama project kalian atau dokumen kalian, misalkan poster A3 misalkan. Nah kemudian ukurannya berapa? 30 untuk lebarnya, kemudian tingginya 40. Nah ini satuannya bisa diatur di sini. Kemudian lanjut, ini orientasinya mau portrait ataupun landscape. Nah kemudian artboard. Artboard ini ibaratnya kayak nih, misalkan saya di CorelDRAW. Kalau di CorelDRAW kan kita nggak harus di kotak kerja ini untuk mendesainnya. Kita mau bikin di sini desain, kemudian bikin kotak lagi untuk desain, kotak lagi desain seperti ini, itu bisa. Nah kalau di Adobe Photoshop teman-teman, itu misalnya kita centang dan kita create seperti ini misalkan. Nah ini artboardnya nih, kita sudah mendesain atau ini mudahnya nih, kita sudah mendesain seperti ini misalkan. Kemudian kita pengen bikin nih desain lagi di sampingnya. Oke, bisa, ukurannya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah kita bisa desain di sini, kemudian kita bisa desain di sini, atau di sini juga terserah kita. Oke, jadi nggak bisa langsung ngedesain di sini gitu teman-teman. Oke, itu untuk penjelasan artboard ya. Jadi sederhananya gini, menambah kanvas atau lembar kerja baru, ukuran dan jumlahnya bisa kita atur sendiri sesuai kebutuhan. Oke, itu artboard. Lanjut di resolusi. Kalau dia ada Photoshop sebelumnya itu teman-teman, kita klik nanti ada 300, ada 72, ada 90, ada 100, 160, 200 dan 300. Nah, berapa yang harus dipakai? Nah ini tergantung kebutuhan lagi. Kalau teman-teman mau mencetak, jadi desainnya itu mau dicetak posternya, sebisa mungkin 300 teman-teman, biar hasil cetaknya itu tidak pecah, jadi lebih bagus, lebih tajam. Nah kalau teman-teman cuma untuk di sosial media atau di website, teman-teman 72 aja resolusinya itu sudah cukup. Misalkan saya nggak mau dicetak tapi pakai 300, boleh nggak Bang? Ya boleh aja, tapi nanti pengaruhnya semakin besar resolusi yang teman-teman pakai, nanti akan mempengaruhi di berat enggaknya ketika mengedit. Semakin besar gambar, kadang kalau laptop atau PC-nya kurang support atau speknya nggak terlalu tinggi, itu biasanya agak berat gitu teman-teman ya. Jadi silahkan disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjut pixel per inch. Ini maksudnya kalau teman-teman zoom foto, itu foto hasil teman-teman misalkan, di zoom itu kan ada kotak kecil-kecil, nah itu namanya pixel. Nah
Pixel per inch itu banyaknya pixel di dalam 1 inci. Itu jumlahnya ada berapa. Oke, semakin besar ini resolusi yang kita pakai, maka pixel-pixelnya itu akan semakin rapat dan pastinya akan semakin tajam fotonya, dan pastinya juga akan semakin besar ukurannya, dan ketika diedit juga akan semakin berat. Oke, itu ya. Kemudian color modenya. Nah, ini biasanya yang paling yang sering dibingungkan antara RGB sama CMYK. Sederhananya, kalau tidak mau dicetak, sama seperti resolusi tadi ya penjelasannya. Kalau tidak mau dicetak, cuma diupload di sosial media ataupun website, teman-teman pilih RGB. Oke, pengaturannya gitu. Nah, kalau mau dicetak pakai CMYK. Kenapa? Karena kalau pakai CMYK untuk diupload di sosial media, kadang warnanya itu akan berbeda nanti hasil ekspornya. Jadi teman-teman pakai RGB kalau tidak mau dicetak. Nah, tapi kadang di satu kondisi teman-teman, kalau hanya untuk printer rumahan, biasa sering saya pakai juga, pakai RGB kemudian dicetak itu masih aman, warnanya nggak terlalu berbeda. Tapi kalau sudah percetakan yang besar, itu bikin banner ataupun yang lain, nah pastikan teman-teman pakai color mode CMYK. Jadi hasil desainnya dan cetaknya itu biar nggak terlalu jauh perbedaannya. Oke, 8 bit ini kedalaman warna. Nah, ini teman-teman pakai yang 8 aja. Oke, nah kemudian background kontennya ini kanvasnya nanti lembar kerjanya mau warna putih, warna hitam ataupun transparan. Oke, nah udah itu aja. Kemudian kita pilih create. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Loh, kok ada garis-garis itu, Bang? Ini garis membantu aja ya ketika kita mendesain. Karena saya sebelumnya bikin, jadi akhirnya ya udah muncul lagi di dokumen baru. Nah, ini klik kanan aja di sini garisnya dan pilih clear canvas guide. Oke, seperti ini. Nah, cukup itu teman-teman ya. Di part pertama ini penjelasan cara memulai mendesain menggunakan software Adobe Photoshop. Kita lanjut di part kedua, nanti kita bahas tentang mengenal interface Adobe Photoshop. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, kemudian di share buat teman-teman kalian. Ada pertanyaan ataupun ada yang mau didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, semua itu bisa karena terbiasa. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.